Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai social media and networking behavior. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Haya Ulia Salsabila dan Silvani Aulia. Adapun materi yang kami bahas yaitu yang pertama self, know and beyond, yang kedua self and anonymity online, yang ketiga political use of social media, yang keempat athlete and social media, yang kelima cyberbullying, dan yang keenam itu ada crime and social media. Sebelum menuju pembahasan mengenai diri yang sekarang dan seterusnya, situs web media sosial ini dan jejaring sosial merupakan aktivitas pokok online sehari-hari untuk banyak pengguna. Website tersebut seringkali mengharuskan pengguna untuk menggunakan nama asli mereka dan juga sering melibatkan interaksi online dengan individu yang diketahui pengguna dalam pengaturan offline. Karena pengaturan tersebut menampilkan perubahan signifikan pada interaksi online sebelumnya yang melibatkan penggunaan nama samaran dan hanya kontak online. Dalam banyak kasus penggunaan sosial media dan juga jejaring sosial membawa cara baru untuk menampilkan identitas diri dan juga bentuk diri. Kecenderungan pengguna menggambarkan aspek diri yang diidealkan pada profil mereka dibandingkan dengan bagaimana diri mereka yang aslinya pada kenyataannya. Bahasan mengenai diri yang sekarang dan seterusnya seringkali kita menggambarkan bahwa diri kita ini merupakan bagian dari yang bertahan di dunia ini. Hal tersebut merupakan diri kita yang paling lama dan merupakan bagian yang dipusatkan semua pemikiran dan emosi. James menyatakan bahwa diri sosial kita adalah bagaimana kita dikenal, apa yang disebut dengan kehormatan atau ketenaran, yang mana hal tersebut mencakup cerita yang kita ceritakan mengenai diri kita sendiri ataupun bagaimana kita berperilaku dalam situasi sosial. Rogers menyajikan gagasan terstruktur tentang bagaimana diri yang melibatkan representasi diri. Representasi diri menurut Rogers ini merupakan gagasan yang kita bentuk dari perilaku dan pikiran kita sendiri. Konsep diri menurut Rogers adalah bagaimana cara yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang kita miliki untuk diri kita sendiri. Sedangkan diri ideal menurut Rogers adalah dinamis dan selamanya beradaptasi dengan peristiwa dalam hidup kita dan konsep diri yang kita perbarui. Menurut Rogers, ketidakkonsistenan antara konsep diri dengan diri ideal nantinya akan menimbulkan masalah. Berikutnya mengenai self and anonymity online, di mana kemampuan untuk mengelola identitas memberikan kemungkinan untuk anonimitas, yang membuat seseorang mencoba untuk menyembunyikan identitasnya. Mereka memilih untuk menggunakan nama sasaran dan tidak mengungkapkan informasi pribadi, seperti ciri khas faceless hacker yang sering digambarkan media. Anonimitas dalam internet dianggap memiliki efek yang melemahkan tindakan seseorang dan menghilangkan rasa tanggung jawab. Social networking site atau SNS memungkinkan pengguna untuk mengungkapkan sejumlah informasi pribadinya seperti nama, tanggal lahir, lokasi, pekerjaannya, minatnya, dan juga hobi. Contohnya seperti Facebook. Berikutnya itu adapun informasi yang tidak diungkapkan oleh pengguna tersebut seperti situs game, blogging, di mana mereka sering menggunakan nama samaran untuk media tersebut. Richard Watson menyatakan bahwa perilaku anonim mengikis empati seseorang, mendorong seseorang untuk berperilaku antisosial, dan juga mempromosikan keberanian virtualnya atas emosi yang nyata. Dahulu, dunia maya merupakan ruang baru yang harus memiliki aturan yang diterapkan. Namun berbeda dengan sekarang, internet hanya menjadi bagian lain dari kehidupan, bukan di mana tempat aturan yang berbeda berlaku. Dengan popularitas situs web jaringan sosial saat ini,
Berdasarkan pembuatan tautan antara orang-orang yang sudah saling mengenal, tidak ada manfaatnya mengubah identitas online. Dan orang-orang pada umumnya terus mengekspresikan versi diri yang kurang ideal kepada orang-orang yang awalnya mereka temui secara langsung, apakah interaksi berlangsung secara online ataupun tidak. Selanjutnya, penggunaan politik media sosial. Untuk mengelola identitas dan kesan orang lain tentang identitas yang sangat penting bagi politisi. Fasih dengan perhatian dan preferensi komunikasi dari orang-orang yang mereka wakili. Karena alasan ini, banyak politisi mulai memanfaatkan cara kita mengelola identitas menggunakan SNS. Dengan demikian, jejaring sosial semakin penting bagi para politisi yang bekerja dalam kapasitas mereka sebagai perwakilan publik. Citra politisi sebagian dibuat dan dikelola melalui pengungkapan selektif tentang kehidupan pribadi mereka. Politisi telah menggunakan internet sebagai cara untuk menunjukkan bahwa mereka menyenangkan dan mungkin termasuk memberikan rincian minat pribadi mereka dalam musik, olahraga, atau film, sehingga menunjukkan rasa humor atau menampilkan segudang sifat pribadi yang mereka inginkan. Jackson dan Lineker menemukan bahwa sekitar setengah dari anggota parlemen di parlemen Inggris yang menggunakan Twitter. Jejaring sosial ini telah menjadi bagian rutin dari kehidupan politik mereka. Twitter dipandang memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada jumlah pengikut yang disarankan akun Twitter politisi. Ini karena akun mereka diikuti oleh jurnalis dari media cetak yang mengikuti tweet politisi dan mengambil cerita yang menarik mereka untuk dipubliskan dalam bentuk media yang lebih tradisional. Twitter juga dipandang sebagai bentuk komunikasi yang lebih langsung dan langsung. Lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami perantara atau permintaan daripada bentuk komunikasi tradisional antara politisi dan publik mereka. Jurnalis politik yang menggunakan Twitter cenderung mengikuti semua anggota parlemen yang men-tweet, menunjukkan bahwa ada keuntungan bagi para politisi tersebut dalam hal mendapatkan publisitas di media yang lebih luas. Atlet dan media sosial. Lebih dari 70 juta orang di seluruh dunia mengikuti atlet dan profesional lainnya di Twitter. Sementara 400 juta Facebook menyukai halaman yang didedikasikan untuk bintang dan regu olahraga. Twitter menjadi platform media sosial paling banyak digunakan oleh atlet. Alasan atlet bermain media sosial seperti Twitter ada 3. Yang pertama, bisa berkomunikasi langsung dengan penggemar seperti saat atlet men-tweet penggemar ataupun sebaliknya. Yang kedua, sebagai hiburan ataupun tantangan siapa pengikut terbanyak di antara sesama atlet. Yang ketiga, untuk melindungi masa depan dengan mendirikan bisnis dan lainnya. Hal penting lainnya yang perlu kita ketahui adalah apa yang dikatakan dan dilakukan atlet dalam media sosial. Melalui foto yang dibagikan oleh atlet dalam media sosialnya akan tercipta hubungan parasosial. Hubungan parasosial di mana masyarakat menyadari aktivitas selebriti ataupun idolanya. Atlet bisa saja menampilkan diri mereka apa adanya atau menjadi diri yang mereka rasa ingin dilihat oleh publik. Beberapa penyimpangan yang mungkin saja terjadi pada akun media sosial atlet. Yang pertama yaitu pembajakan akun. Yang kedua, komentar negatif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Browning dan Sunderdown, bahwa atlet tidak merasa terganggu dengan komentar negatif tentang mereka. Namun, Browning dan Sunderdown merasa ragu, mengingat para atlet mengaku bahwa mereka sering memeriksa apa yang dikatakan pengikut tentang mereka. Survei membuktikan bahwa 70% tidak setuju Twitter dilarang bagi atlet. Meski atlet tampaknya mengakui sisi negatif penggunaan media sosial, mereka tampaknya tidak siap untuk melepas diri dari dunia tersebut. Selanjutnya, cyberbullying. Menurut Smith dan kawan-kawan, cyberbullying telah didefinisikan sebagai tindakan agresif dan disengaja yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu menggunakan bentuk kontak elektronik, berulang kali dan dari waktu ke waktu terhadap korban yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya sendiri. Penelitian menemukan bahwa mereka yang diintimidasi secara online mengalami konsep diri yang lebih rendah. Media sosial memiliki efek positif, menekankan bahwa lingkungan ini menyediakan forum untuk mengembangkan dan mengekspresikan identitas seseorang. Sedangkan sisi negatifnya adalah
menekankan bahwa mereka mempromosikan obsesi diri dan narsisme dan peran anonimitas, di mana anonimitas memungkinkan orang-orang muda untuk mengembangkan identitas dan kepribadian yang berbeda saat mengambil bagian dalam aktivitas online yang mungkin tidak melibatkan mereka di dunia nyata. Selanjutnya, kejahatan dan media sosial. Penjahat online ini bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya, ada cyber teroris, seksual predator, penipu, pencuri identitas, pengembang malware, peretas jahat, dan yang terlibat dalam pembajakan digital. Dua bentuk viktimisasi dalam media sosial adalah penipuan dan pencurian. Selain menyusup ke akun seseorang dan dengan demikian mengakses informasi mereka, calon penipu atau pencuri identitas dapat mencoba memprovokasi pengguna agar mengklik tautan tertentu, mengunjungi situs web tertentu, memutar video tertentu, dan sebagainya. Baik, sekian penjelasan materi dari kami. Semoga teman-teman bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.